Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Tambah semangat ya buat belajar. Hari ini kita akan belajar tentang tugasku dalam kehidupan sosial. Pembelajaran pertama sampai pembelajaran ke-6. Pembelajaran pertama itu tentang bacalah teks drama berikut ini dengan seksama. Si Ulat dan Si Semut itu judulnya, dikarang oleh Agung Hastomo. Suatu ketika si ulat menemukan buah apel manis di ranting pohon yang tidak begitu tinggi. Si ulat menjawab, "Wah, apel. Nyam nyam nyam. Pasti rasanya manis. Coba ah," kata si ulat, bersiap menyantap apel itu. Si semut, "Hei, ulat, apa kamu tidak melihat? Ada aku di sini. Apel ini milikku. Aku yang lebih dulu menemukannya. Jadi aku yang berhak memilikinya. Pergi kamu dari sini sebelum kupanggilkan teman-temanku untuk mengusirmu." Si ulat menjawab, "Hei, semut, jangan begitu dong. Apel ini kan besar dan bulat, jadi cukup untuk kita makan berdua." Si semut menjawab, "Tidak bisa. Apel ini milikku. Aku yang pertama kali menemukannya. Jangan coba-coba kamu memakannya. Pergi sana, cari apel yang lain." Si ulat menjawab, "Apa kamu bilang? Sini kalau berani." Si semut menjawab, "Siapa takut?" Si ulat menjawab, "Rasakan gatalnya bulu-buluku nanti." Si semut dan si ulat yang hendak berkelahi saling gigit. Tiba-tiba mereka kaget. Si anak, "Wah, ada apel besar, lumayan siang-siang begini." Si semut dan si ulat berhenti berkelahi. Mereka saling memandang. Si semut, "Ada juga yang mau makan apel ini." Si ulat, "Bagaimana kalau dia yang makan? Kita tidak dapat apa-apa dong." Si semut dan si ulat, "Diam, berpikir." Si semut, "Aku ada ide. Kita takut-takuti saja dia, bagaimana?" Si ulat, "Baiklah, aku setuju ide itu." Begitu si anak hendak memakan apel itu, si semut dan si ulat segera beraksi. Semut berdiri di atas kepala si ulat. Mereka menjadi hewan baru yang mengerikan. Si anak, "Tolong, ada hewan aneh, tolong." Sambil lari terbirit-birit. Si semut dan si ulat, "Hahaha, ini gunanya berteman. Yuk kita makan apel ini bersama-sama." Nah, sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Mengapa si ulat dan si semut bertengkar? Ada yang tahu jawabannya? Ya, karena mereka saling berebut apel. Yang kedua, mengapa akhirnya si ulat dan si semut bekerja sama? Ada yang bisa jawab? Karena apel yang mereka inginkan akan diambil seorang anak. Yang ketiga, apakah akibat dari bersikap sombong dan serakah kepada teman? Ada yang bisa menjawab? Ya, karena teman-teman akan menjauh dan tidak suka kepada kita. Dapatkah kamu hidup sendiri tanpa bantuan mereka? Tidak, karena kita disebut makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Itu jawabannya. Ada yang perlu ditanyakan? Sekarang kita menjawab. Pilihlah kata-kata yang memiliki arti sama. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Yang pertama itu menolong. Apa yang tepat? Ada memilih, meminjam, membantu. Mau yang mana? Ya, yang benar itu membantu. Artinya yang sama ya, kelompok. Ada tim, teman, saudara. Yang benar, tim. Yang ketiga, gembira. Tertawa, senang, luar biasa. Yang mana? Arti yang sama, senang. Putra. Terus ada putri, anak laki-laki, anak kandung. Yang benar yang mana? Ya, anak laki-laki. Karena putra itu sama saja dengan anak laki-laki. Kompak. Kompak itu bahagia, sedih, rukun. Yang mana? Yang ya, rukun.
Upacara Hari Sumpah Pemuda. Upacara berlangsung khidmat. Upacara diikuti seluruh siswa dan guru. Pembina upacara memberi pengarahan. Pembina upacara berpesan agar siswa selalu rajin belajar. Seluruh siswa harus bersatu membangun bangsa. Kemudian ada petugas yang membacakan naskah Sumpah Pemuda. Ada yang tahu tidak naskah Sumpah Pemudanya bagaimana? Kalau nggak ada yang tahu, yuk. Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Tuh, mengenal perbedaan suku. Indonesia dikenal kaya akan berbagai suku bangsa. Ada suku Jawa, Batak, Sunda, Dayak, dan Bali. Suku Jawa berasal dari Jawa. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Suku Dayak berasal dari Kalimantan. Suku Bali berasal dari Bali. Masih banyak suku-suku lain ya yang terdapat di Indonesia. Ada yang belum paham? Sekarang kita ada mengenal perbedaan usia. Siti 8 tahun, Zahra 14 tahun, Paman 49 tahun, kakek dan nenek 46 tahun. Usia 0 sampai 5 itu dikategori itu balita, 5 sampai 11 itu kategorinya kanak-kanak, 12 sampai 25 itu kategori remaja, 26 sampai 45 itu kategori dewasa, 46 sampai 65 lanjut usia atau tua, 65 ke atas itu manula, manusia lanjut usia. Sampai sini paham tidak? Ada pertanyaan?